Anda jadi curigaan deh. Ya wajar lah, wajar curiga orang pulang jam 1 malam. Ini Mas Narji ya? Iya. Wah ganteng ya kalau aslinya. Cul, gimana Cul? Aneh ke Solo ngapain? Mijit kan? Mijit. Lu yang bener lu ya. Tapi nggak ada kontak yang namanya macam-macam kan? Lihat sendiri. Lihat tuh. Jack Office gitu misalkan, atau apalah, Juleha atau apa gitu. Ya Allah, Ndak. Itu lihat dong keluar masuk aja paling Ustadz Yusuf. Cek coba sendiri siapa? Laki-laki semua kan? Ini ada namanya Kinan. Ndak pernah lihat ini nggak? Apa? Film vampir. Pernah? Tuh, lihat. Tuh. Cari apa ya? Ayah mau nelpon orang. Penting banget ini. Handphone ayah ketinggalan di mobil, perasaan tadi ayah udah turunin deh. Terus di rumah juga ayah udah cabut tadi waktu dicas. Penting banget gitu. Penting banget Ninda, ini urusan kerjaan. Ayah ada janjian juga hari ini. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa sih, Nda? Emang kenapa? Emang ada rahasia gitu di situ? Ya rahasia apa sih, Nda? Selama ini? Pakai dikasih kode coba. Iya, yang namanya HP itu emang kita harus punya kuncinya, Nda. Kalau nggak dikunci ntar si abang buka-buka. Semalam pulang jam berapa emang? Jam 1. Dari mana? Kan ayah meeting inian konten lagi sama anak-anak di base camp. Ada ceweknya? Ya ada. Kan emang kontennya itu ya ceweknya itu anak-anak ekstras yang udah dihubungin tuh sama teman-teman nyandak buat syuting konten. Jadi ada ceweknya juga satu, meeting sampai jam 1. Kenapa harus nyampe jam 1? Kan mulai meetingnya aja jam 10, Ndak. Yang namanya ngebahas konsep, dari mulai ngebahas blockingnya di mana, adegannya apa. Weekend besok ada waktu nggak? Weekend besok, ayah kan janjian juga sama orang, ayah mau ke Serang. Jauh amat. Ya namanya ayah lagi mau mulai bisnis beras, Ndak. Ada beras di Serang, ayah harus ketemu sama orang yang punya padinya. Siapa? Pak Haji Riki. Ada cewek-ceweknya juga? Ya karyawannya cewek-cewek ya ada juga. Terus weekend depannya? Lah kan ayah keliling Jawa yang ada janjian sama ini juga, yang orang-orang punya retail yang buat masukin beras kita. Terus ayah juga ada rencana nih, bulan depan insya Allah itu ada kerjaan ke Turki. Hah? Turki? It's my dream. Ayah kesana sama siapa aja? Iya sama teman-teman kerja. Siapa? Enggak, gini deh, sekarang dari tadi nih handphone udah diumpetin, tiba-tiba Nda ngomongnya ngegas begitu. Boleh nggak? Ya buka aja, Nda juga tahu kan passwordnya. Udah lihat mutasi rekening ya? Ya lihat aja. Ayo pernah transfer siapa sih? Berapa ininya? Ya yang bukain sini. Diganti kan? Tanggal lahir siapa itu? Coba, Anda lihat. 14 September tanggal lahir siapa? 14 September tanggal lahir siapa? Iya, tapi tahunnya kan nggak tahu tahun berapa, nggak ada tahunnya di situ. 86, kan? 86. Coba mana mutasi rekeningnya? Pagi-pagi nggak jadi begini sih urusan. Ayah tuh ngajak Nda ke sini ngopi, kita sarapan di kebun latte nih. Ini siapa? Intan. Transfer atas nama Intan. Intan itu bininya si Kiwil, si Indra. Ya. Puspita Dewi, siapa Puspita Dewi? Puspita Dewi itu si Daus kreatif kita, rekeningnya pakai kakaknya karena
Karena dia itu di bank udah di ban. Udah nggak bisa lagi ngurusin di bank. Ini ada lagi nih, makan di mall. Tuh. Ya Allah. 1.200.000. Makan sama siapa coba? Ya kan teman-teman ayah banyak ndak. Masa ayah terus yang dibayarin? Ya malu juga ndak, sekali-sekali ayah yang bayar. Kenapa sih? Hotel di Solo. Coba nih. Itu acara kemarin yang ke Karanganyar. Ini ndak lagi kenapa sih ndak? Si ayah sih bohong mulu sama ndak? Hah? Hobi baru ayah ya? Bohong mulu ya? Ndak. Ayah jujur. Ndaknya nyolot. Ntar bagian ayah bohong, ndak baru percaya. Ya itu yang bikin ayah bohong terus. Habis ndak jadi perempuan tuh enakan dibohongin sih. Kalau dibohongin iya. Tuh kan? Bohong kan? Bener kan? Ya mendingan bohong, ndaknya iya. Dijawab jujur, ngegas. Ya enggak, maksudnya weekend itu kan acara sama anak-anak ya. Kenapa harus keluar kota gitu? Apalagi nanti bulan depan sampai ke Turki. Itu kan emang kita rencanain liburan bareng keluarga itu kan ke Turki. Kenapa ayah tiba-tiba ke Turki gitu sama temen-temen lagi kan? Ayah duluan ke sono ngecek, ntar cari hotel yang enak di mana, tempat yang dikunjungin di mana. Jadi biar ndak tahu, ntar ndak kita di sono udah nggak bingung lagi. Ayahnya udah tahu duluan. Dia cemberut. Jadi jalan nggak? Ya udah nanti kalau jadi ke Turki, ndak lihat manifestnya pokoknya ya. Yang jalan sama siapa aja, yang duduk di sebelah ayah siapa, yang satu kamar sama ayah siapa, dan handphone nggak boleh mati. Lah ntar kalau ayah handphonenya lupa ngecas, Ya, mati? pokoknya jangan lupa ngecas. Jangan lupa ngecas. Enggak. Oke, sekarang gini nih. Ini ya, abang-abangan gue ada dan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih pagi-pagi istri gue nggak tahu nih apalagi bulannya atau emang gue belum transfer. Enggak lah, masih lama bulannya. Masih awal bulan ini. Transfer udah habis kemarin. Ya terus sekarang gara-gara apa nih ndak sampai kayak begitu? Ini jangan-jangan gara-gara ndak kena ituan tuh efek film apa tuh? Alay-alay putus apa tuh? Alay-alay Apa? putus. Layangan putus nih kayaknya nih. Semalam ayah pulang jam 1 malam, ndak masih nonton kan? Nah, di platform ndak nonton film sampai kayak gitu. Terusnya pas ayah pulang juga ndak madep belakang tidurnya. Ayah mau pegang tangannya Pak Ik. Itu kan berarti ini gara-gara ndak jadi curigaan deh. Ya wajar lah, wajar curiga orang pulang jam 1 malam. Ini Mas Narji ya? Iya. Wah ganteng ya kalau aslinya. Ya Allah. Mbak namanya siapa? Waduh saya Tiara Ibu. Ya. Untung bukan yang itu namanya. Nama. Saya antar minuman ya. Ini ada latte. Makasih ya Mbak Tiara ya. Sama-sama. Dulu pernah ikut latihan tentara ndak? Waduh. Makanya namanya Tiara. Tuh, mulai Aduh, deh, Tiara mulai tuh. deh. Es kopi kebunnya ya. Es kopi kebun. Mbak, diam-diam bukan psikolog kan? Bukan psikolog anak kan? Bukan ya? Apa sih ndak hubungan apa psikolog anak? Ya, makasih ya Tiara. Ninda sebenarnya pagi-pagi ini nih, ayah tuh lagi pengen ngajak santai, ngobrol, semalam ndak cemberut, biar ndak itu bisa diomongin baik-baik. Masalahnya apa sih? Nih ayah ngajak ndak nih ke kebun latte, tempat ngopi yang lagi viral di Tangsel nih. Ini minuman apa ya ini? Suasananya enak. Diajak ngomong kopi, nanya minuman apa? Itu pepaya kayaknya. Ya maaf ya, abis ya ayah kan belakangan ini kan handphone mulu yang dipegang. Terus belakangan ini ayah kan sering keluar kota. Terus kan dia nggak tahu di luar kota ayah nginep di mana, di hotel apa. Ya wajar dong cemburu, namanya juga kan orang sayang. Nggak, ayah kemana-mana juga masih kancul. Yang udah belasan tahun sama ayah. Nggak Ya. ngecek aja ke si kancul. Bisa aja kancul dibayar sama ayah suruh ngomong yang baik-baik. Si kancul tuh orang paling jujur ndak. Dia itu ayah ajak ngapa-ngapain, yang umpama diajak nyanyi di karaoke juga nggak mau. Ya jujur kalau dikasih 500.000 juga kali nurut ya. Ya sekarang ada si Kanculnya, nah tanya si Kancul deh. Dia juga nemenin kita hari ini ke sini. Cul, gimana Cul? Aneh ke Solo ngapain? Tuh kan? Mijit kan? Mijit. Lu yang bener lu ya. Gue udah ngomong baik-baik. Tanya si Acong nih, kameraman kita. Ayah ngapain aja?
Di sono cuman nggak. Iya, ayah dipijit sama si Acong. Kan gondrong kayak cewek juga itu. Enggak, mendingan mana deh, ayah sama perempuan apa laki-laki deh? Ayo. Dua-duanya. Yang nggak dua-duanya udah, jangan marah-marah terus pakai ditanya. Biasa juga dari dulu kita pacaran aja. Ntar lo main minum-minum aja, enak-enak aja. Belum kelar nih urusan nih. Suasana pagi kita di kebun latte pengennya tuh enak, santai ngobrol. Jadi kayak begini nih. Ya nggak apa-apa juga kalau misalkan ayah nggak bohong ya santai aja jelasinnya. Kalau ayah ada yang diumpetin ya pasti marah-marah ya santai aja. Ayah ngomong udah santai banget dari tadi. Endahnya kenceng banget gitu. Ini lama-lama dikirim ke Mandalika nih, gasnya kenceng begini nih. Biar balap sekalian. Tapi nggak ada kontak yang namanya macam-macam kan? Lihat sendiri. Lihat tuh. Jack Office gitu misalkan atau apalah, Juleha atau apa gitu. Ya Allah ndak, itu lihat dong keluar masuk aja paling Ustadz Yusuf, Aji Dadang. Cek coba sendiri siapa? Laki-laki semua kan? Aduh, abang-abangan gue ada. Oh ini ada namanya Kinan. Kinan laki-laki ndak si Kinan. Masa Kinan laki-laki sih? Nggak, nama si Kinan itu laki-laki nggak telepon nggak Kinan deh. Kerjanya di salon. Kinan laki-laki ada Kerjanya aja. di salon, nggak badannya gede, tapi kalau itu cucok. Ini ada namanya Aris siapa ya? Hah? Nggak, lagi kesel banget sama yang namanya Aris, bener deh. Siapa sih itu? Aris? Aris tukang layangan tuh yang kemarin ayah mau bikin festival layangan. Si Aris itu anak Bojong Sari. Dia punya pabrik layangan tuh bagus. Udahlah jangan berhubungan sama dia lah. Jangan berhubungan sama yang namanya Aris. Ya Allah ndak, si Aris tukang layangan. Oke deh, sekarang gini aja nih. Abang-abangan gue, adik-adikan gue. Jadi kadang-kadang istri itu kalau dia lagi nonton apa drama Korea atau sinetron yang lagi hit, temenin deh, dampingin deh. Kalau nggak didampingin, ini pikirannya jadi ngaco kemana-mana. Gara-gara pengaruh film dia nonton semalam. Segala gue ke Solo ditanyain ngapain, kemarin pamit juga bener-bener. Sekarang maunya gimana deh? Ya maunya ayah jangan bohong-bohong lagi. Ya Allah ndak, ayah dibilang bohong ya. Terus pulang jangan malam-malam. Kan meeting pasti ada jamnya. Jangan sampai jam 1 gitu. Mulai besok ndak ikut meeting? Bacain buku buat Fai kalau sebelum tidur gitulah. Jangan pulang malam-malam. Niatnya. Tapi ayah setia kan? Ayah setia kan? Ayah di belakang dia nggak beliin apartemen kan buat cewek? Ya Allah ndak, boro-boro buat beli apartemen ndak. Kalau emang ada duit nih, yang pertama bangun kontrakan dulu. Atas nama siapa? Ndak. Tuh kan orang emosi dia ketawa. Aduh. Mulai besok pokoknya, ndak kalau nonton film kayak gitu, temenin deh. Efeknya jadi kayak begini nih, benar ya? Jadi ndak tuh sekarang nuntut kesetiaan. Ya, dia minta maaf ya. Dia minta maaf udah marah-marah pagi-pagi. Suasana udah enak banget kayak begini. Iya, dia minta maaf, Ya udah kalau masalah maaf mah ayah mah laki-laki pemaaf kok. Cuma besok jangan kayak gitu lagi. Tapi ini minuman Anda bukan minuman ayah. Minuman Anda kan ini? Iya. Coba. Udah adem. Nah, kalau udah adem ngomongin baik-baik deh, mau nyenda apa, gimana. Kalau nonton film, ada adegan-adegan kayak begitu, ambil yang positifnya. Iya, tapi ke bawah ya, ke bawah. Emosinya tuh ke bawah. Terus maksudnya kita tuh jadi berpikir ke suami kita tuh kayak gitu. Ini jam 1 pulang meeting, jangan-jangan dia nggak meeting, jangan-jangan dia kemana gitu. Makanya Anda cek mutasi rekening, Anda pengen tahu ayah transfer ke siapa aja gitu. Anda lihat sendiri kan urusannya, yang ditransfer juga paling banyak itu 300, 400. Ya, mana ada gitu, sih? tapi kalau dikali berapa cewek kan lumayan. Iya, mana ada sih ndak cewek mau ditransfer 300, 400 sekarang. Kosan aja 1.200.000. Nah, aku tahu tapi
Kosan 1.200.000. Ya kan temen Ayah banyak yang ngekos. Salah lagi ngomong. Udah jadi gimana? Gimana? Ya sekarang mah Ayah yang marah enggak? Yang ngecek handphone? Enggak tanya deh. Apa ya nilai setia tuh buat Ayah? Kayak gimana sih? Sebagai laki-laki, sebagai suami. Setia itu bukan berarti diwujudkan dengan posesif dan berarti kayak perangko nempel terus. Tapi dulu pas pacaran Ayah kayak gitu sama Anda. Ya kan? Salah lagi. Jadi nyesel waktu Ayah pacaran kayak Ya gitu? enggak, tapi mestinya Ayah juga biar ngerasain. Kayak gitu berarti orang sayang kan? Sayang sama pasangan kan? Ya iya, tapi kan udah jadi suami istri tanggung jawab Ayah ke anak-anak, ke tim yang ada di base camp. Ayah tuh harus ngejar ke sana ke sini biar semuanya bisa terpenuhi gitu doang. Biar semuanya terpenuhi, siapa aja semuanya. Ya sekarang di base camp aja berapa orang enggak yang kita harus pikirin. Di rumah berapa orang. Ya kalau Ayah diem terus di rumah nemenin Nda gini kapan kerjanya? Ya nggak gitu juga. Tapi kan maksudnya kan ada Masih nyolot aja. Ya Allah. ada saatnya ngabarin, ada saatnya WhatsApp. Masa iya handphone mati terus? Nggak, handphone mati kalau lagi meeting enak nggak? Nggak, lagi ngobrol sama temen. Berduaan, kita ngobrol yang serius. Terusnya handphone kita masih hidup aja, keganggu nggak? Kesel nggak? Ya udah, iya. Nggak gitu lagi deh besok-besok. Ya jangan gitu dong, pagi-pagi ya itu pengen ngajak ngopi, santai, ngobrol. Malah jadi nggak enak gini suasananya. Nasi goreng kebunnya. Oh iya. Makasih ya. Mas Aris bukan namanya? Bukan. Oh bukan ya. Semua orang dinamain namanya Aris semuanya. Di base camp itu namanya tuh Bogel, Nggak apa-apa. Opi. Untung nggak ada yang namanya Aris ya. Ada yang namanya Aris. Siapa? Gini. Si Sam namanya Yunaris. Panggilannya Aris. Orang Aduh, sarap. bener-bener ya itu Yunaris ya. Aduh, untung nggak kebawa mimpi. Ini buat Nda nih. Sekarang gini. Nih. Taruh lo. Nda pernah lihat ini nggak? Apa? Film vampir. Hah? Pernah? Tuh, lihat. Kebalik. Tuh. Kayaknya gini aja deh, terus di bawahnya ada tulisan nama Anda gitu, jadi kemana-mana orang tahu. Ayah udah punya istri. Ya udah sekalian, Ayah kayak gini tiap hari pakai gini kemana-mana, nama Anda, Ayah bawa plastik, jalannya ke Ciputat. Dia kayaknya lebih baik punya suami gila ya daripada suami yang itu. Ya enggak lah. Udah nih sekarang biar adem. Ayah juga minta maaf. Besok Ayah meeting. Enak banget itu. Besok Ayah meeting nggak pulang jam 1. Ayah nggak pulang sekalian. Astagfirullah. Udah lebih-lebih itu bukan Aris lagi itu jadinya. Siapa? Garis-garis itu udah. Udah bukan Aris itu mah Adoy. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak. Dendam kayaknya nih. Nasi gorengnya enak banget. Coba. Cobain. Wah, thank you nih Kebun Latte ya. Jadi abang-abangan gue, adek-adekan gue, kalau lo tinggal di seputaran Tangsel, kalau lo warga Tangsel wajib datang ke Kebun Latte. Ini tempat ngopi yang suasananya itu banyak pohon jati. Jadi oksigen itu banyak. Terus juga ini buat keluarga, buat meeting, Buat anak-anak. buat juga. anak-anak juga, pokoknya worth it banget dah. Dan harga-harga di sini juga pokoknya kejangkau buat lo yang mahasiswa deh. Nasi gorengnya enak. Nasi gorengnya dibungkus telur tuh. Pada datang Ini ke sini. adanya di Jalan Haji Jamat. Haji Jamat nomor 12. Buaran Serpong. Enak banget. Jadi gimana? Udah tenang? Udah, apalagi disogok nasi goreng dan minumannya namanya apa ini? Mango Koko. Ini favorit nih, Mango Koko. Kayak ada kertas-kertas gitu ya. Nah, abang-abangan gue, adek-adekan gue, sekarang baru tahu ya. Ternyata bini gue aja bisa kepengaruh kayak begitu. Hampir 14 tahun gue nikah. Baru sekali istri gue tuh ngomong apa ngegas kayak begini. Emang kesetiaan seorang pria itu
sekali-sekali harus dibuktikan. Kemana-mana dia harus tahu. Dan yang paling penting, kalau kita ada acara kemana-mana, sekali-sekali video call deh, biar dia nggak curiga. Oke, abang-abangan gue, dan gue, semoga tayangannya bisa bermanfaat. Dan Nda juga udah kan, kalau nonton kayak gitu temenin sama ayah deh, ya. Oke, terima kasih. Makanya ayahnya pulangnya jangan malam-malam. Iya, masih ngegas aja sih ya. Ya udah. Abang-abangan gue, dan gue, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Dan thank you sekali lagi buat Kebun Latte yang udah menyiapkan tempat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Iya.